Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya Ibu ya. Amin. Baik Ibu, sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, saya akan meminta tolong Ibu untuk melakukan observasi pembelajaran di kelas. Nah, di sini saya sebagai supervisor yang akan mengawasi Ibu dan mendampingi Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Sesuai dengan kesepakatan kemarin, hari ini kita akan mengobrol-ngobrol dulu, tanya jawab sebelum melakukan observasi atau percakapan pra-observasi. Ya, Bu, ya. Mohon maaf Ibu, saat ini Ibu mengajar di kelas berapa? Kelas 1. Oh, Ibu di kelas 1 nggih. Nah, kalau boleh tahu ya Bu ya, nanti kan kita akan praktek observasi mengajar di dalam kelas. Sebelumnya saya akan bertanya dulu di tahap pra-observasi kali ini. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di dalam kelas nanti? Saya akan menyampaikan tema 5, yaitu adapun tujuan pembelajaran yang saya akan mengajarkan yaitu di kelas nanti, yaitu mengenai tema 5, pengenalan terhadap sila-sila Pancasila dan simbol. Kemudian mereka bisa menulis dan menyebutkan. Dengan mengamati teman yang sedang bernyanyi, siswa dapat menjelaskan ungkapan pemberian pujian terhadap sesama temannya. Kemudian dengan mengamati anak yang sedang bernyanyi, siswa dapat menuliskan ungkapan dengan tepat. Dengan mengamati tayangan gambar pulpen, murid dalam kelompok dapat mengidentifikasi isi sila-sila Pancasila dengan benar. Dengan menonton video yang di YouTube nanti yang berisi dengan teks Pancasila, siswa dapat memasangkan simbol-simbol sila Pancasila dengan baik dan benar. Yes. Baik Ibu ya, tujuan pembelajaran nanti tentang ungkapan pemberian pujian secara lisan dan tertulis, kemudian mengidentifikasikan dan memasangkan simbol sila-sila Pancasila dengan benar ya. Iya. Nah, untuk pengembangan yang akan dicapai, kira-kira bagian mana yang akan dikembangkan dan ditingkatkan? Kira-kira apa ya Ibu? Yang bagian yang akan ditingkatkan? Oh, yang pertama agar siswa dapat memberikan ungkapan pujian setelah mengamati teman bernyanyi dan juga mengidentifikasi isi Pancasila dan simbol-simbol. Oke, itu berarti tujuan untuk pengembangannya, jadi mengamati mereka dalam memberikan kalimat pujian deh. Nah, untuk selanjutnya Ibu, strategi pembelajaran yang sudah Ibu siapkan tadi bagaimana ya Bu ya? Nah, langkah pertama yang saya sudah menyiapkan bahwa bahan ajar adalah RPP. Kedua, saya menyiapkan media pembelajaran berupa tayangan slide video pembelajaran, kartu kata, dan memberikan penjelasan kepada siswa tentang ungkapan pujian, memberikan contoh ungkapan pujian kepada sesama temannya. Waduh, lengkap sekali ya Ibu ya, persiapannya sudah. Kemudian Ibu, kira-kira Ibu sudah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kebutuhan belajar murid apa belum ya? Sudah sebagian yang ada dicoba, nanti kita lanjutkan lagi ke jenjang selanjutnya materi yang akan datang. Kemudian bagaimana cara Ibu mengelompokkan murid yang sudah Ibu lakukan? Murid itu saya bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1 murid yang memiliki kemampuan untuk membaca, menulis, dan ada salah satu juga di kelompok itu anak yang tidak begitu mampu. Kemudian kelompok kedua, murid telah memiliki kemampuan membaca, menulis, sama juga. Setiap kelompok memiliki ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Karena kalau memang yang mampu semua, kasihan anak yang tidak mampu.
Ya, baik Ibu, yang saya sudah tangkap dari penjelasan Ibu terkait persiapan observasi di kelas kita nanti, bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi Ibu mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan mereka membaca. Nah, Ibu juga sudah memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar murid-murid Ibu. Wah, bagus sekali ya Bu, mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran di dalam kelas juga dapat berjalan dengan lancar, dan semoga saat observasi pembelajaran nanti semuanya dapat berjalan lancar dengan baik. Insyaallah, semoga berjalan lancar dan akan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih Bu. Langit terlihat biru, udara sejuk, dan burung berkicau dengan riang. Indra pergi ke taman di dekat rumah untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Mereka telah berjanji untuk berkumpul bersama hari ini. Sampai di taman, dua sahabat Indra telah datang. Mereka adalah Nadia dan Donita. Hai Nadia, hai Donita, kalian cepat sekali datangnya. Hai Indra, kok kamu terlambat? Kami sudah menunggu di taman dari tadi. Maaf ya, aku tadi keasikan bantu Bunda bikin donat.
sampai lupa waktu. Indra meminta maaf sambil tersipu malu. Lagi-lagi dia kalah cepat dari dua sahabatnya itu. Di mana Okto? Dia belum datang. Belum, kita tunggu aja sebentar. Wah, Mereka berempat berencana untuk menjelajah kompleks sambil mengerjakan tugas. Mereka mendapatkan tugas dari sekolah untuk mengamati serangga yang ada di sekitar rumah. Okto kemana ya? Padahal kita sudah janjian berkumpul di taman jam 9. Entahlah, aku juga tidak tahu. Sekarang sudah hampir jam 10. Tak biasanya Okto terlambat. Ia biasanya datang tepat waktu. Bagaimana kalau kita pergi ke rumahnya saja? Boleh, Ciru. Nah, tadi ceritanya apa tadi? Siapa yang tahu judulnya tadi? Nah, apa judulnya tadi? Hah? Jam 10? Hah? Jam 10? Apa lagi yang lainnya? Judulnya tadi adalah Akhlak yang Mulia. Ada berapa tadi? Ada berapa orang tadi? Siapa aja namanya berperan tadi? Apa lagi? Nah, siapa tadi yang datang terlambat? Karena dia datang terlambat, dia meminta maaf. Ada temannya yang sudah datang dulu. Ayo, siapa di antara kalian yang bisa bercerita pengalaman masa kecil? Ayo. Saya nggak bisa, ayo kan? Ayo sini, siapa yang bisa? Ayo, sini. Nggak usah malu-malu. Ayo, siapa? Silpa aja, coba Silpa. Coba dengarkan pengalaman Silpa ya. Semua kalian mempunyai masa lalu itu ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Coba Silpa cerita. Namanya siapa sayang? Nama saya Silpa. Yuk, saya mau bercerita masa lalu. Yuk dengarkan teman-temannya semua.
akan belajar mengenal Pancasila, lambang dan maknanya. Jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap di channel ini. Ayo teman-teman, kita mulai belajarnya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, umat Islam yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Keempat, rakyat yang dipimpin oleh
waktunya Ibu hari ini ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan proses observasi di dalam kelas. Nah, saya melihat di dalam kelas kemarin, Ibu juga sudah menunjukkan pembelajaran yang luar biasa, apalagi yang di kelas 1 ya. Anak kelas 1 luar biasa sekali yang harus kita bertemu ke perhatian penuh. Tapi kemarin saya melihat bahwa Ibu di dalam kelas tersebut sudah bisa menunjukkan kelas, suasana kelas yang saya lihat kemarin di dalam kelas sudah hidup. Anak juga sudah semangat mengikuti pembelajaran di kelas tersebut. Saya lihat kemarin juga saat Ibu mengelompokkan anak berdasarkan tingkat kemampuan mereka membaca ya. Jadi semua anak yang sudah membaca sudah lancar membaca dikelompokkan sendiri dengan anak yang ini. Jadi kan saat akhirnya memberikan penugasan sesuai dengan kemampuan mereka. Sudah melihat itu ya, alhamdulillah luar biasa sekali ini ya. Kemudian saya juga sudah melihat sampai juga bisa mengkoordinasikan anak yang kelas 1 yang di atas 28 anak itu yang luar biasa sekali saya melihatnya. Di kelas tersebut Ibu bisa menguasai kelas sehingga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib ya Ibu ya. Nah di sini saya ingin bertanya sedikit tentang Ibu, kita mengobrol-ngobrol sedikit untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, sebelum saya memulai ini apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Kepada untuk bisa mengikuti yang sudah kita sampaikan, setelah kita berikan video-video mereka lebih mengerti dan kemudian menanyakan bahasa-bahasa yang mereka belum paham dengan bahasanya itu. Jadi ini Ibu harapannya ke depannya anak-anak tuh saat mengikuti pembelajaran juga lebih aktif lagi ya Ibu ya. Nah di sini bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Alhamdulillah dengan pembelajaran baru anak-anak menerima secara nyata apa yang sudah disampaikan melalui video. Contohnya dengan melihat nyata mereka tambah semangat. Dari mereka yang belum mengerti tambah ini apa Bu, belum selesai kita sampaikan mereka sudah ada merespon lebih aktif daripada yang biasa kita sampaikan. Setelah nyata melihat contohnya kemarin ada video itu masalah cerita itu ya, mereka bertanya dan kita tanyakan apa judul, ada yang paham ada yang tidak. Benar ya Bu ya, saya melihat juga kemarin tuh memang anak antusias ya melihatnya video cerita yang kita tampilkan di dalam kelas. Kemudian apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin sudah sesuai dengan yang direncanakan kemarin? Ya sesuai dengan yang direncanakan, tetapi logikanya di dalam kan kita tidak bisa menyebut karena perbedaan anak kan tidak sama. Ada yang bisa dalam membaca dengan memasangkan gambar. Jadi kita tidak memaksakan kemampuan anak di mana, tapi kita bisa memilah-milah anaknya mampunya di sini. Ya benar sekali ya Bu ya, alhamdulillah luar biasa. Kemarin saya memang juga melihat sebagian besar sudah sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Kemudian dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasa Ibu tuh merasa puas saat melakukan pembelajaran kemarin di dalam kelas? Setelah melihat video kemarin kita merasa puas, artinya kita berusaha. Nah mungkin karena keadaan fasilitas di sekolah belum memadai, jadi kita berusaha semaksimal mungkin akan mengajukan ke pihak sekolah. Kayaknya ketertarikan anak itu secara nyata lebih cepat mereka mengerti dari bahasa yang tidak tahu jadi tahu. Kalau secara kita yang biasa kan mereka begitu agak kesulitan. Dari cerita aja mereka kayaknya cerita apa. Kalau yang nyata kemarin kan mereka lebih semangat. Jadi melihat gambar. Bukan hanya ibaratnya cerita omong aja biasa. Jadi Ibu merasa senang ya karena bisa melakukan pembelajaran menggunakan media yang sesuai tapi kan anak jadi lebih bersemangat lagi. Kemudian
kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa di kelas kemarin ya Bu? Kesulitan siswa itu tidak semua anak kan paham dengan yang mereka lihat. Kemudian ada sebagian anak yang belum mengerti dengan yang disampaikan. Jadi mereka berusaha, tapi dikelompokkan kan ada yang bisa ada yang tidak, jadi mereka bisa berdiskusi. Jangan melihat aja, oh ini apa. Jadi kan istilahnya kan ceritanya karena anak saya dengan Kan karena bahasa baru, karena kan latar belakang mereka kan berbeda. Sama ada yang perhatian orang tua yang ini pernah Bu sampaikan ibu di rumah. Oh pernah diceritakan di orang tua ada pernah melihat itu atau apa gitu. Ya, kira-kira bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dihadapi anak itu? Kita sebagai guru tuh untuk mengatasi kesulitan yang dialami anak tersebut bagaimana? Ya kita sebagai guru, apalagi guru kelas 1, kita memang ekstra, artinya memang memperhatikan oh anak ini kurangnya di sini. Jadi mereka itu ada sebagian kayaknya nggak bisa, tapi setelah kita dampingi, kita dekati, perhatian khusus itu mereka selesai mengerjakan. Berarti ini anak ini memang perlu perhatian. Berarti kan intinya kita untuk mengatasi kesulitan itu kita memberikan perhatian yang lebih kepada anak ya. Nah, itu tadi kan kesulitan bagi siswa di dalam kelas. Kalau menurut itu apa yang kesulitan yang Ibu alami di dalam kelas? Namanya anak kelas 1 kan pasti agak sulit sedikit. Mereka kan perhatiannya kadang-kadang setengah belajar itu ada ribut, bertengkar apa sama temannya, ada yang dia tidak sama kan di dalam kelas. Jadi kita ada bikin, kita bawa bermain atau bernyanyi, atau kita adakan apa itu, ya kita adu dulu, tebak-tebakan dulu, tracing dulu gitu. Jadi kesulitan kita di kelas itu mengkondisikan anak ya supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan Ibu tadi juga sudah memberikan solusi, mungkin bisa dengan melakukan ice breaking atau mengajak mereka dengan bermain. Jadi supaya mereka tidak jenuh ya belajar di dalam kelas. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Sebagai guru kelas 1 itu memang tantangannya lebih dari guru kelas lain karena usia anak kelas 1 kan memang usianya mereka tuh masih senang bermain ya. Senang bermain. Ada yang malu, jadi mau menyampaikan sesuatu padahal sebenarnya dia bisa. Tapi kemarin saya melihat anak-anak tuh berani tampil di depan ya, berani tampil di depan, cerita. Mereka suruh menceritakan pengalaman masa kecilnya. Iya, bisa gitu. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Ibu ya. Nah, harapan Ibu untuk ke depan itu seperti apa? Harapan untuk pembelajaran yang selanjutnya yang ke depan? Ya, kami bersyukur setelah tahu dari yang kemarin kan artinya kita observasi di kelas, oh begini. Kami mengharapkan dari pihak sekolah nanti di depannya paling tidak kita itu menggunakan alat itu yang biar tidak perlu 1 minggu, paling tidak apalagi terutama di kelas 1 itu kami mengharapkan nanti di depannya fasilitasnya paling tidak seminggu 2 kali biar ada pencerahan lah untuk anak, menyemangati anak-anak gitu lah. Berarti kan kita berharapnya semoga nanti bisa semua kelas ada alhamdulillah ya. Jadi kan nanti kan kita setiap kelas kita mau memakai di dalam kelas nggak rebutan ya mau pakai itu karena apa secara nyata supaya mereka langsung lebih selesai aja langsung gitu lah. Oh ini bu gitu. Kita bisa kalau ada layar proyektor di dalam kelas kita kan bisa menampilkan. Kalau kita dengan tulisan, dengan kita berbicara aja tuh mereka tuh ya orang-orangnya aja yang memperhatikan ibaratnya. Kalau itu mereka penasaran semuanya. Keingin tahuannya besar. Keingin tahunya jadi besar ya. Jadi kalau bisa dikatakan tuh anak-anak kelas 1 tuh lebih gaya belajarnya mereka gaya visual ya. Mereka dengan melihat langsung ya. Jadi melihat dan mendengarkan. Dengan bahasa, itu apa Bu? Apa itu? Nah, kan mereka bertanya kalau tidak paham. Iya. Ya kedepannya kita juga sama-sama berharap ya Bu ya. Mudah-mudahan sekolah juga memiliki fasilitas yang lengkap untuk menunjang pembelajaran di dalam kelas yang bisa memberikan pengalaman yang lebih bermakna kepada anak. Jadi sehingga anak juga semangat jadi belajar di kelas. Luar biasa sekali Ibu. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya sehingga saya juga bisa mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru yang dapat kita jadikan pelajaran bersama-sama untuk kita
mencerdaskan anak bangsa ini. Dan kita tidak lupa juga kita saat kita melakukan pembelajaran kita kan berpihak pada murid. Jadi apa yang kita lakukan juga tujuan akhirnya kepada murid. Oke, terima kasih banyak ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.